ayam yang kamu pegang ini ayam cemani jantan. Kamu kan nanti disuruh ritual sama sesembahanmu. Saat kamu ritual di sana, kamu disuruh nyembelihkan. Kalau kamu ingin menyelamatkan nyawa anak kamu jangan mau potong ayam itu. Tapi biasanya kalau tidak mau memotong, di antara kalian berdua ini ya nantinya akan diambil. Dalam kisah yang diceritakan oleh seorang spiritual tentang centong nasi yang terbuat dari nisan kayu makam orang yang baru meninggal. Kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu. Sebut saja Bu Susi bersama suaminya, Pak Karso. Kedua orang ini datang ke salah satu praktisi untuk meminta bantuan. Praktisi ini sebut saja Mbah Sugeng. Keduanya mengeluhkan tentang usahanya yang tak lain warung makan yang selalu sepi pengunjung. Pak Karso sendiri menginginkan sebuah penglaris agar dagangannya laku. Namun Mbah Sugeng menyarankan untuk tidak menggunakan penglaris. Mbah Sugeng sendiri, dia itu bukan orang yang suka dengan hal-hal yang bersifat musyrik ataupun syirik. Tapi dia ini menginginkan setiap siapapun yang datang kepadanya itu selalu diarahkan terlebih dahulu, agar orang-orang yang datang kepadanya itu jangan sampai menyekutukan Allah. Tapi yang terjadi dengan Pak Karso dan juga istrinya tak sesuai dengan harapan Mbah Sugeng. Sebelumnya, sepasang suami istri sudah 5 kali berkunjung ke dukun. Namun sama sekali tak ada hasil. Sampai akhirnya mereka datang menemui Mbah Sugeng. Mbah, bantulah kami. Kami udah datang beberapa kali ke sini. Sudah ngelakuin apa yang sampean ajarkan. Udah sholat, udah itu. Tapi jujur usahaku gak ada perubahan, Mbah. Bukannya lebih baik, tapi malah lebih buruk. Saat itu Bu Susi meminta sama Mbah Sugeng. Mbah, kalau memang si Mbah ndak mau bantu ya sudah. Saya ini sebenarnya percaya sama si Mbah. Kalau sampean ini bisa bantu orang yang dalam keadaan susah seperti saya, usaha saya itu benar-benar sudah hampir bangkrut, Mbah. Sudah di ujung tanduk. Bagaimana dengan kebutuhan anak-anak saya? Saya juga butuh uang untuk hari esok dan bukan itu saja. Saya juga punya angsuran yang tidak sedikit, Mbah. Saya minta tolong sama si Mbah. Memang saya kepingin nyari perantara lain yang bisa ngebantu usaha saya. Saya itu pernah datang ke dukun lain dari berbagai daerah. Tapi hasilnya tuh nihil. Yang ada saya hanya diperalat oleh para dukun itu. Mbah Sugeng yang mendengar cerita dari Bu Susi pun sedikit prihatin. Mbah Sugeng pun bingung antara mau dan menolak. Ada satu hal, kalau kalian ingin sukses dalam menjalani usaha, tapi agak aneh, kata Mbah Sugeng. Aneh gimana, Mbah? Ya, anehnya tuh gini, kalau kalian percaya dan yakin, terutama itu yakin, sebab sesuatu yang akan dilakukan dalam hal gaib atau mistis itu butuh keyakinan. Kalau tanpa keyakinan apapun kalian lakukan itu tidak akan bisa terwujud. Mendengar kata keyakinan, Pak Karso sempat menanyakan kembali. Maksudnya yakin gimana, Mbak? Yakin dari hatinya, Pak Karso sama Ibu Susi. Kalian sudah pernah mendatangi para dukun kan? Tapi karena kembali lagi keyakinannya, kalian sampai di mana? Kalian percaya ndak sama apa yang dikasihkan sang dukun itu? Kalau kalian percaya ya pasti berhasil. Tapi karena kalian tidak percaya, begini hasilnya. Nah, ini ada satu hal yang saya sampaikan. Kalau berani ambil salah satu nisan kayu di mana orang itu baru meninggal, tepat di hari Selasa Kliwon, dan juga ada mantranya. Intinya ada beberapa hal yang harus dibaca. Nah, waktu mendengar kata makam, mereka mengadahkan kepala, kaget. Makam orang meninggal? Iya. Makanya saya bilang, daripada saya minta kalian ambil tali pocong ataupun kain kafannya,
tentunya kalian pasti kerepotan. Ambil saja kayu nisan yang ditancapkan di bagian kepalanya itu. Nanti kalian ganti dengan nisan yang lain. Nanti setelah diambil, kamu jangan langsung bawa ke rumah, tapi bawa ke sini dulu. Saking nekatnya Bu Susi sama Pak Karso langsung menjawab. Iya mbak, aku siap lakukan itu semua. Tapi gimana nyarinya mbak? Ya kalian usaha. Pasti ada jalan yang terjal. Kalian tinggal nyari saja. Kalau memang jalan itu mudah bagi kalian, ya pasti ketemu. Ya kalau tidak ketemu juga, mungkin belum jalannya sampean. Cuman itu saja penjelasan dari saya, kata Mbah Sugeng. Mereka berdua akhirnya pamitan dan mulai mencari tahu tentang orang yang meninggal dari Selasa Kliwon. Dalam kurun waktu 4 bulan, mereka datang kembali sembari membawa nisan yang terbuat dari kayu. Kalian dapat ini dari mana? Ini nisan tetangga saya yang baru beberapa hari meninggal di hari Selasa Kliwon, Mbak. Sekarang gini, ini kayu nisan kan udah kalian dapatkan. Besok pagi-pagi kalian ubah nisan ini seperti balok biasa. Nah, setelah itu baru kalian bawa ke tukang ukir atau tukang kayu agar bisa dibuat centong. Tapi sebelumnya, malam ini juga kalian harus ritual. Dan ritualnya terletak di makam kampung sebelah. Jaraknya jauh nggak Mbah dari sini? Nggak jauh kok. Kalian jalan kaki aja. Soalnya kalau pakai motor nanti ketahuan warga. Ya udah, sekarang kita ke sana, lanjut Mbah Sugeng. Dengan menempuh jalan yang lumayan licin, mereka menuju ke makam yang akan dijadikan tempat ritual oleh sepasang suami istri itu. Gelapnya malam dengan semilir angin menemani mereka. Setelah sampai di satu tempat yang di situ terdapat makam keramat dengan pohon besar yang berada di samping kanannya, Pak Karso sama Bu Susi diminta duduk. Kalian duduk di sini sembari membaca mantra yang sudah saya ajarkan tadi. Dan kalian jangan berdoa di makam, tapi di bawah pohon besar itu. Kok bukan di makam, Mbak? Kamu kan mintanya penglaris kan? Nah, kalian minta sama penunggu pohon itu agar mereka bantu kamu dalam usaha. Cuma medianya kayu nisan ini. Jadi kalian jangan pernah takut ketika nanti ada hal-hal yang berkaitan dengan gaib. Intinya ya kalian siap nggak siap harus siap. Dan mantranya harus diingat. Setelah persiapan sudah dilakukannya, keduanya ditinggalkan sampai subuh. Mbah Sugeng datang lagi sekitar jam 5 dan mereka langsung diajak balik ke rumah Mbah Sugeng. Sampai di rumah, mereka pun langsung ditanya, gimana tadi ritualnya? Saya ketemu sama sosok penunggu pohon itu, Mbah, dan dia akan membantu lewat kayu nisan ini. Jika perjanjian sudah disepakati, besok pagi jangan lupa lakukan seperti apa yang Mbah katakan kemarin ya. Kayu nisan yang sudah disiapkan dan dibacakan mantra dianjurkan untuk langsung dibawa ke tukang kayu. Minta sama tukang kayu buatin centong nasi. Centong itu nantinya akan berfungsi menjadi penarik rezeki kalian. Namun centong jangan sampai tersentuh oleh tangan kalian maupun orang lain secara langsung, tapi dilapisi dengan kain lap yang berwarna merah. Loh, kok gitu, kenapa Mbah? Udah, kamu lakukan aja, ndak usah tanya. Iya Mbah. Setelah obrolan itu selesai, mantra tambahan kembali dijelaskan. Setelah apa yang dilakukan Mbah Sugeng untuk keduanya sudah selesai, setelah itu masih ada hal-hal yang harus dilakukan oleh Pak Karso ataupun istrinya, yaitu mereka berdua di setiap malam tertentu harus datang ke pohon besar itu untuk bertemu dengan penunggu dari pohon besar itu, karena pohon besar itu yang merupakan perewangannya. Keduanya pun sudah paham dengan peraturan dan segala mantra serta ritual yang harus mereka lakukan. Sampai singkat cerita, keduanya datang lagi ke Mbah Sugeng dengan hasil yang luar biasa. Pak Karso sangat berterima kasih dengan Mbah Sugeng. Saya ingatkan untuk kalian berdua ya. Saya ngebantu tapi kembali lagi ke kalian. Saya tidak tanggung jawab. Ini semua ada resiko yang harus kalian tanggung. Iya Mbak.
Saya udah paham itu kesepakatan kami dengan perewangan itu. Ya sudah, kalau kalian sudah paham. Jadi kalaupun nanti ada masalah itu urusannya kalian berdua. Yang penting kalian jangan sampai melanggar pantangannya. Saya yakin tidak bermasalah. Tapi kalau di antara kalian itu melanggar salah satu pantangan, bisa menjadikan petaka. Apa yang dijelaskan Mbah Sugeng ditanggapi serius sama Bu Susi dan juga Pak Karso. Semenjak Mbah Sugeng menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan pantangan dan ritual yang dilakukan, apa yang dikatakan Mbah Sugeng itu dilakukan oleh keduanya. Sepasang suami istri itu rutin datang ke pohon besar itu. Setiap bulan keduanya itu datang sekitar jam setengah 11 malam. Nah, ketika datang, biasanya mereka menghampiri Mbah Sugeng terlebih dahulu untuk meminta diantar ke makam itu. Namun ritual yang ketiga ini Mbah Sugeng berkata, "Kamu itu sudah jadi pengikutnya. Kalian tinggal masuk saja ke makam itu dan siapkan segala keperluan ritualnya. Perewangan kalian itu sudah menunggu. Yang penting semua sesajinya sudah disiapkan." Semenjak saat itu juga Pak Karso dan Bu Susi jarang lagi mampir ke rumahnya Mbah Sugeng. Sampai singkat cerita, 1 tahun keduanya menjalin perjanjian dengan jin penunggu pohon besar itu. Warung makan miliknya pun sekarang diperluas. Bahkan mereka mampu beli tanah sebelah sampai warung nasinya itu punya beberapa karyawan. Kesuksesannya itu benar-benar nyata diraih oleh Pak Karso dan juga Bu Susi. Secara materi semuanya sudah bisa dicukupi. Tapi semenjak 1 tahun itu ada hal yang tak terduga terkait dengan kain merah yang digunakan sebagai pembalut centong. Waktu itu Pak Karso langsung menemui Mbah Sugeng untuk menceritakan kejadian itu. "Centong yang tiap hari dipegang oleh istri saya ini kepegang karyawan saya, Mbah. Itu kira-kira bermasalah deh, Mbah?" "Saya kan udah bilang Pak Karso, khususnya istrimu, centong itu jangan sampai disentuh secara langsung oleh pihak orang lain. Kalian sendiri sebagai pemiliknya saja dilarang, apalagi orang lain. Maka dari itu harus dibalut dengan kain merah. Nah, karyawannya sampean megang centong itu nggak pakai kain merah." "Iya, Mbah." "Ya sudah, ndak apa-apa. Tapi nanti kamu lihat apakah orang yang megang itu nanti kena masalah atau tidak. Kalau kena masalah usaha sampean bakalan lancar. Tapi kalau orang itu selamat, usaha sampean akan hancur." "Maksudnya gimana, Mbah?" "Semua itu ada timbal baliknya, Pak Karso. Jadi tidak mudah bagi pelaku. Dan inilah pantangan yang kalian harus jaga. Kalau kalian melanggar pantangan, resikonya kalian akan bangkrut atau meninggal." Tidak berselang lama dari obrolan itu, Pak Karso berpamitan. Memang secara nyata, kehidupan keduanya sudah berubah. Kini mereka tinggal di sebuah rumah mewah. Segala kebutuhan sudah terjamin. Namun satu bukan kemudian, Pak Karso kembali lagi menemui Mbah Sugeng. "Mbah, karyawan saya meninggal." "Meninggalnya kenapa?" "Kecelakaan, Mbah." "Lihat kan saya bilang apa? Orang yang memegang centong nasi itu tanpa sepengetahuan pemiliknya pasti akan celaka. Tapi syukur orang itu tidak punya pondasi. Kalau dia punya iman yang kuat, hancur sampean, bangkrut usahamu. Makanya sampean hati-hati, jangan sampai hal itu terulang kembali. Kalian masih diperingatkan hal yang baik." Setelah mendengar apa yang dikatakan Mbah Sugeng, Pak Karso dan sang istri pun sangat hati-hati. Beberapa bulan setelah karyawannya meninggal, mereka kian sukses, bahkan sampai punya cabang. Tapi di balik itu semua, Bu Susi selalu memasak nasi di rumahnya. Jadi nasi itu setiap kali mau dijual di setiap cabang-cabangnya. Nasinya itu udah dimasak di rumahnya, tak pernah dimasak di warungnya secara langsung. Dan semua itu dilakukan oleh Bu Susi sendiri sembari membaca mantra. Mantra dan centong itu akan mempengaruhi nasi-nasinya yang akan menjadikan orang-orang yang membeli itu merasakan kelezatan dan kenikmatan. Sampai beberapa cabang itu benar-benar banyak pelanggan. 1 tahun lebih ritual itu rutin dilakukan oleh Pak Karso dan Bu Susi. Namun yang namanya musibah ataupun petaka tidak akan bisa lepas dari keduanya. Ritual itu pun ada timbal baliknya. Setelah salah satu karyawannya meninggal,
Sebenarnya tidak ada pantangan yang dilanggar oleh keduanya. Namun yang terjadi usaha milik sepasang suami istri itu kian meredup. Centong itu sudah tak berfungsi seperti dulu, dan ini menjadi pertanyaan besar bagi Pak Karso dan Bu Susi. Mbah Sugeng pun memberi penjelasan. Ini adalah cara dari centong nasi itu bekerja. Penglaris itu akan bekerja setelah dia diberikan sesuatu. Kalian pernah berpikir enggak, kenapa harus menggunakan kain merah? Karena kain merah itu adalah simbol dari darah. Jadi ada hal yang harus kalian persembahkan. Jadi tidak mudah bagi kalian mendapatkan kesuksesan. Makanya Simba akan pernah bilang sama kalian, urusan kedepannya itu urusan kalian. Nah, sekarang kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih lagi. Serahkan nama atau orang yang akan kalian tumbalkan. Kain merah itu butuh darah manusia. Pak Karso yang mendengar penjelasan itu pun tercengang. Mbah, apa nggak ada cara lain? Untuk ini saya tidak bisa bantu. Itu urusan kalian, bukan urusan saya, kata Mbah Sugeng. Segera mungkin keduanya harus nyari nama untuk dijadikan tumbal. Mbah, kalau orang lain gimana? Tidak bisa, Karso, karena kalian datang ke sini sudah terlambat. Tumbal kemarin sudah karyawanmu, maka tumbal kali ini harus diantara keluarga ataupun orang tersayang kalian berdua. Siapa yang kalian sayangi, maka itulah yang menjadi target perewangan centong nasi dari nisan itu. Mendengar apa yang disampaikan oleh Mbah Sugeng, Pak Karso sama Bu Susi semakin panik. Mbah, jangan anak saya, Mbah. Saya tak bisa bantu kalian. Terserah perewanganmu mau ambil nyawa siapa. Kalian harus siap menanggung itu semua. Semenjak kedatangannya ke rumah Mbah Sugeng, hidup sepasang suami istri itu tak tenang. Mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya nyawa anak tersayangnya meninggal dunia. 2 sekaligus waktu itu. Keduanya sedang pergi dan ketika pulang, kedua anaknya sudah tergeletak dengan darah yang bercucuran. Sempat dibawa ke rumah sakit, tapi karena pendarahan yang begitu hebat membuat anak-anaknya tidak tertolong. Jadi pada intinya apa yang diceritakan Mbah Sugeng, apapun bentuk penglaris ataupun pesugihan, tidak lepas daripada tumbal nyawa. Walaupun secara tidak langsung, tapi semua itu ada timbal baliknya. Siapapun pelaku yang musyrik yang tak lain adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menerima petaka yang luar biasa. Perewangan akan menuntut haknya karena dia sudah ngasih harta begitu banyak lewat usaha yang laris manis. Karena memang keahlian dari iblis untuk menyesatkan manusia itu sangat luar biasa. Nah, disinilah Pak Karso baru menyadari, ternyata penglarisan itu benar-benar membuat petaka untuk keluarganya. Semenjak kedua anaknya meninggal, mereka berdua semakin sering datang ke rumahnya Mbah Sugeng karena khawatir akan ada sesuatu yang terjadi pada anak sulungnya. Jangan sampai tahun depan anak sulungnya mengalami hal yang tak diinginkan. Keduanya memang sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dengan harta yang begitu melimpah dan usahanya kian maju. Keduanya sempat meminta untuk mengembalikan centong nasi itu ke makam yang sesungguhnya. Namun Mbah Sugeng berkata, pantaskah centong itu digunakan untuk batu nisan? Kalian akan memasang kembali sesuatu yang sudah kalian pahat dan menjadi sebuah nisan kembali. Tidak mungkin bisa kembali seperti semula, Karso. Jadi ini sudah jadi resikonya kalian. Nah, terus bagaimana, Mbak, agar saya bisa lepas dari penglarisan ini? Kalian dulu janjinya gimana? Perjanjiannya apa sama sesembahan yang ada di bawah pohon itu? Perjanjiannya begini, Mbak. Perjanjian itu pokoknya setiap kali saya menggunakan centong itu, ya saya harus ritual. Dan setiap kali saya ritual, memang di beberapa bulan terakhir ini saya merasakan kok sering sekali diminta sesuatu yang lebih, Mbak. Padahal janjinya dulu itu ya cukup ritual, Mbak. Tapi sekarang disuruh nyediain ayam, Mbak. Ayam itu simbol bakar. Jadi intinya sampean diminta ritual dengan cara membawa seekor ayam jantan ataupun ayam betina itu. Ayam itu sebuah simbol daripada perewangannya sampean yang menginginkan tumbalnya.
Nanti sampean akan tahu sendiri. Intinya Simba sudah tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah terjadi. Dan perjanjian itu kan sudah disepakati kalian sama perewangan itu sendiri. Semenjak anak keduanya meninggal, memang Pak Karso masih rajin melakukan ritual dengan membawa ayam cemani. Itu semua dilakukan agar anak sulungnya aman. Nah, saat akan melakukan ritual kembali, Pak Karso datang ke Mbah Sugeng sembari membawa ayam. Pak Karso sempat menanyakan ke Mbah Sugeng, "Mbah, ini ayam itu sebenarnya untuk apa? Apa benar, Mbah, ayam ini bisa menggantikan nyawa anak saya?" "Bukan, tapi justru kebalikannya. Maksudnya, Mbah, begini, ayam yang kamu pegang ini ayam cemani jantan. Kamu kan nanti disuruh ritual sama sesembahanmu. Saat kamu ritual di sana, kamu disuruh nyembelih kan? Kalau kamu ingin menyelamatkan nyawa anak kamu jangan mau potong ayam itu. Tapi biasanya kalau tidak mau memotong, di antara kalian berdua ini ya nantinya akan diambil. Kalian berdua pilih jadi salah satu yang menggantikan ayam itu. Jadi intinya begini, setiap siapapun yang berkunjung ke tempat keramat, penunggu yang merupakan sosok siluman yang bisa mengabulkan permintaan kalian dengan membantu usaha kalian, dia tidak akan tinggal diam. Dia selalu meminta tumbal balik." Pak Karso sama Bu Susi hanya bisa pasrah. Mereka berangkat dengan keadaan khawatir. Di bawah pohon itu sosok sesembahannya meminta ayam cemani itu untuk disembelih. Ketika Pak Karso dan istrinya saling memegang ayam, Pak Karso yang memegang bagian kepala tiba-tiba mendapatkan bisikan, "Karso, segeralah potong kepala ayam itu." Namun Pak Karso ingat perkataan Mbah Sugeng jangan potong ayam itu. Tapi anehnya perkataan Mbah Sugeng hanya angin lalu. Pak Karso dan sang istri sama sekali tidak teringat anak sulungnya. Bu Susi memegang bagian kaki, sementara Pak Karso memegang di bagian lehernya. Pak Karso yang memegang leher ayam itu tapi seakan-akan seperti ia menarik leher anaknya sendiri. Nah, saat itu Pak Karso sama sekali tidak berpikir panjang. Pak Karso memotong ayam itu sampai lehernya terputus. Dengan begitu darah mengucur deras. Nah, saat itu Bu Susi langsung ketakutan dan sadar. "Mas, kamu sudah bunuh anak kita." Pak Karso terdiam. Bu Susi menangis sembari teriak-teriak. Sang iblis justru tertawa terbahak-bahak. "Kamu akan menjadi orang terkaya, Karso. Segeralah pulang lihat apa yang terjadi dengan anak kalian." Ketakutan yang sudah memuncak membuat Bu Susi langsung lari terbirit-birit. Tak perlu waktu lama untuk keduanya sampai di rumah. Begitu terkejutnya mereka saat melihat anak sulungnya tergeletak dengan muka yang membiru, mata melotot dan lidah keluar. Bu Susi berteriak histeris, meraung-raung sembari memukuli Pak Karso. Pak Karso sendiri hanya bisa tertunduk di lantai. Setelah 7 hari kematian sang anak, Pak Karso dan Bu Susi datang lagi ke kediaman Mbah Sugeng dengan menangis-nangis. "Kenapa kalian? Ada apa?" "Anakku, Mbah. Aku sudah tidak punya harapan lagi, Mbah. Semua anakku sudah meninggal. Dan yang terakhir, Mbah, anakku meninggal dalam keadaan leher tercekik. Seperti ada yang mencekik leher anak saya. Lidahnya sampai menjulur, matanya melotot, Mbah." "Itulah jawaban dari apa yang kalian dapatkan. Harta berlimpah, tapi anak-anak kalian meninggal semua. Itu semua karena centong nasi yang dibalut kain merah." Saat itu Pak Karso yang sudah sangat menyesal. "Aku buang saja, Mbah, centong itu ke muara laut. Karena saya sudah tidak sanggup lagi hidup dengan serba ada, tapi aku tidak punya siapa-siapa kecuali istriku." Mbah Sugeng pun hanya bisa menghela nafas panjang. "Terserah kalian, mau dibuang atau tidak itu hak kalian. Tapi intinya kalian jangan pernah mengharapkan kekayaan dari apa yang sudah kalian serahkan, yaitu tumbal nyawa anak-anak kalian. Cari pekerjaan yang lain, yang halal. Perewangan ketika murka akan mengancam nyawa si pelaku, Karso."
Sepulangnya mereka dari Mbah Sugeng, mereka langsung pergi ke muara dengan membawa centong nasi itu. Dengan perasaan yang sangat menyesal, centong nasi itu dibuang ke muara. Dengan bantuan Mbah Sugeng pula mereka berniat ingin kembali ke jalan yang benar. Saya sudah buang centong itu, Mbak. Saya tak mau berurusan dengan makhluk itu lagi. Kalian kembalilah ke jalan yang benar. Tapi semua itu kembali ke hati nurani kalian sendiri. Tak perlu disesali, semuanya sudah jadi. Keduanya pun mengangguk lemas. Dengan bantuan dan bimbingan Mbah Sugeng, mereka ingin bertaubat dan dipagari agar tidak diserang oleh iblis mantan sesembahnya. Setelah mendapat penjelasan dari Mbah Sugeng, Pak Karso dan Bu Susi kembali seperti semula menjalankan apa yang biasa mereka lakukan tanpa bantuan centong itu. Di samping itu, Pak Karso berusaha cari pekerjaan lain untuk membantu perekonomian keluarga. Beberapa pelanggan yang biasa makan di tempatnya sering protes jika nasinya sudah basi. Perubahan itu benar-benar dirasakan oleh keduanya. Sampai di beberapa cabang warung makannya, dalam kurun waktu beberapa bulan sudah tutup total. Pak Karso pun merambah menjadi kuli bangunan. Pikirnya, yang penting tidak lagi berkaitan dengan perewangan lah. kekayaan yang dimilikinya pun satu persatu diambil. Sementara saat itu Bu Susi sering diimpikan perewangan dari sosok yang tak lain berasal dari tempat yang dimana Pak Karso atau Bu Susi ini sering ritual. Mbah Sugeng pun memberitahu bagaimana caranya menghalau sosok itu. Tapi pada hakikatnya, Pak Karso dan Bu Susi ini tidak lagi ritual. Maka perewangan yang selama ini membantunya pun akan murka karena mereka telah melanggar perjanjiannya. Bu Susi pun mengalami sakit yang sangat susah disembuhkan. Badannya pun kian kurus dan matanya semakin cekung ke dalam. Karena dalam beberapa bulan ini setelah anak sulungnya itu meninggal, setengah tahun mungkin tidak ada masalah bagi Bu Susi. Dia baik-baik saja walaupun sering mimpi buruk. Tapi setengah tahun berjalan ke belakang, tepat di mana 1 tahun semenjak anak sulungnya meninggal, petaka itu benar-benar dirasakan oleh Bu Susi. Bu Susi harus menerima ganjaran ataupun karma atas perilakunya. Pak Karso sendiri sering melihat sosok pocong dengan wajah orang yang sudah meninggal, yang tak lain wajah dari orang yang nisanya diambil. Orang itu selalu datang menagih janji. Mana nisanku? Kembalikan nisanku. Kejadian itu yang sempat membuat Pak Karso berkali-kali datang ke Mbah Sugeng menceritakan apa yang dialaminya. Lebih parahnya lagi, Bu Susi kini sering kesurupan, bahkan sering ngomong sendiri. Aku ndak bisa menanggung jawab, apa yang sudah kamu janjikan. Kesepakatan itu aku tidak bisa menyanggupinya. Kalimat itu yang sering diucapkan oleh Bu Susi. Pak Karso sedikit paham kalau kemungkinan besar perewangan yang berada di balik pohon yang tidak jauh dari rumahnya tetap akan mengambil haknya yang tak lain adalah harta bendanya, tapi dengan caranya dia yang tidak bisa dideteksi. Berbulan-bulan Bu Susi ketakutan sampai histeris. Dan tepat 2 tahun meninggalnya sang anak, Bu Susi pun keadaannya sudah sangat memprihatinkan, sampai akhirnya meninggal dunia. Sosok pocong sang pemilik nisan pun turut datang di setiap malamnya. Belum lagi perewangan yang sering meneror Pak Karso, membuat ia semakin ketakutan. Beberapa hari setelah istrinya meninggal, Pak Karso mendatangi Mbah Sugeng. Mbah Sugeng pun menjelaskan, kalau kamu pengen selamat ya sudah, jangan gunakan apapun yang sudah kamu dapatkan lewat perewanganmu. Kamu harus kembali kerja seperti biasa. Makanlah dari sesuatu yang tak lain hasil dari keringat kamu sendiri. Jangan dari apa yang sudah kamu dapatkan lewat pengelarisan itu. Karena jika sekali-kali kamu makan, maka nyawamu akan jadi taruhannya. Nah, waktu itu juga Pak Karso sempat menanyakan kembali, kalau saya tidak makan harta yang sudah saya dapatkan dulu, terus untuk apa Mbak warung makan ini dan rumah yang saya tempati ini? Nanti kamu akan tahu jawabannya, Karso. Selang beberapa bulan, Pak Karso juga mengalami sakit yang membuat harta bendanya terkuras. Pak Karso pun sempat menginap di rumah Mbah Sugeng yang tujuannya untuk diterapi maupun diruqyah.
Tapi alhasil perjanjian yang sudah terlanjur disepakati oleh keduanya ternyata mudah diingkari. Dalam keadaan dia yang berusaha untuk berobat pun, pada kenyataannya yang terjadi sama Pak Karso, belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat yang membuat Pak Karso terus dikejar oleh perewangannya. Seburuk apapun nasib seseorang yang sudah ditakarkan rezekinya masing-masing, jika orang itu kurang bersyukur dan kadang mengeluh, maka akan diambil nikmatnya. Tapi ketika orang itu bersyukur, insya Allah nikmat doa akan ditambah. Untuk orang-orang yang berada di luaran sana, jangan pernah berpikir untuk mendatangi orang-orang pintar, terutama yang menjerumuskan kesesatan. Itulah kisah cerita yang melakukan pesugihan centong nasi. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.